Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pada sore hari ini diberikan kesehatan Allah SWT untuk bisa menimba ilmu yang insya Allah langsung kita pada sumbernya pada hari ini, yang beliau alhamdulillah Prof. Arif sudah datang bersama kita pada sore hari ini, dan juga yang terhormat ada Bu Rahmatina sebagai Ketua DPW IAI DKI Jakarta, dan juga rekan-rekan sekalian, ada Bu Tadika, ada Bu Laili, ada Bu Asri, dan semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semua para peserta pada webinar series yang kedua kali ini. Baik, untuk meningkat waktu, mari kita bersama-sama buka kegiatan kita pada sore ini dengan surat Al-Fatihah. Kita bersama-sama mengucapkan, kita melantunkan surat Al-Fatihah. Alladhina yasalluna Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua kita, yaitu Bu Rahmatina, untuk memberikan speech opening kepada kita semua pada sore hari ini. Kita persilahkan untuk Bu Rahmat, silahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Tuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang baik, kemudian juga kesempatan sehingga bisa berkumpul pada majelis ilmu pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali mengetahui bahwa lebih dari 100 orang ya Mas Tuba ya yang mendaftar dalam ini. Ya, kami pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam DKI Jakarta yang baru saja dilantik pada pertengahan tahun lalu di bawah kepengurusan yang baru oleh Ibu Sri Mulyani ya. Jadi kami memang memiliki beberapa program kerja. Nah, salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi mengenai ekonomi syariah, khususnya terkait dengan penelitian-penelitian terbaru yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan yang berbahagia ini juga kami menyelenggarakan webinar series sekali dalam 2 minggu. Yang pertama sudah dilakukan 2 minggu yang lalu oleh Bapak Nur Hidayat ya, yang merupakan sekretaris dari IAI Jakarta, dan yang kali ini adalah seri yang kedua dari webinar IAI DKI Jakarta, menghadirkan Profesor Muhammad Nuryanto Al-Arif, yang kami sangat bangga ya, karena beliau baru saja diangkat menjadi guru besar di bidang ekonomi dan keuangan syariah di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, Prof. Arif, nanti ini ya, kami berharap tidak hanya sharing ilmunya, tapi juga pengalaman dan motivasi ini Prof. Arif. Bagaimana supaya bisa berkarya dengan produktif ya di bidang ekonomi dan keuangan syariah, sambil tetap mengerjakan aktivitas yang lainnya. Oh ya, Prof. Arif ini selain guru besar, juga wakil dekan ya di FEB UIN Syarif Hidayatullah. Saya pikir cukup itu saja introduction dari saya. Terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak yang telah berkenan dalam kegiatan kami pada kali ini, dan juga kepada Ibu dan Bapak pengurus IAI DKI Jakarta yang sudah bekerja keras, panitia yang bekerja keras dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan memberi dan keberkahan bagi semua, dan juga menjadi amal ibadah bagi Ibu dan Bapak panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rahmatina atas sambutannya untuk membuka agenda kita pada sore hari ini. Selain tadi sudah dipaparkan oleh Bu Rahmatina terkait tentang Prof. Arif ini, maka Prof. Arif merupakan Masya Allah, beliau salah satu profesor kita yang baru dilantik baru-baru ini,
yang masih sangat muda sekali. Jadi umur beliau kalau dilihat di CV ini secara singkat kelahiran 1991, jadi belum sampai umur 40, sekitar 39 tahun, beliau sudah mencapai pada taraf yang paling tinggi dalam pendidikan, yaitu gelar profesor, guru besar di aspek ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah. Maka barakallahu fiik untuk Prof. Arif, yang semoga insya Allah rekan-rekan yang lain juga akan menyambut. Ada Bu Rahma, ada Bu Leli, dan juga rekan-rekan yang lain insya Allah akan bergabung. Baik, untuk menyingkat waktu, kita berikan langsung pemaparannya kepada beliau, Prof. Arif, terkait tentang materi kita pada sore ini, terkait tentang spin-off di Lembaga Keuangan Syariah khusus untuk unit usaha syariah. Baik, kita berikan waktu dan tempat kepada Prof. Arif. Silahkan, Prof. Terima kasih Mas Tuba. Minta tolong dibantu screen sharingnya ya. Siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bu Rahmatina selaku Ketua DPW IAI DKI Jakarta, juga teman-teman pengurus lainnya. Izinkan sore hari ini untuk sharing. Sebenarnya kajian disertasi saya kemudian diperluas terkait dengan spin-off unit usaha syariah. Meskipun di case kali ini kita akan coba bahas baik di banking maupun di asuransi. Mungkin karena tadi saya harus diminta untuk sharing terkait juga dengan pengurusan guru besar ya. Sebenarnya mungkin Bu Rahmatina juga sudah pas lah, cuman mungkin dokumennya aja belum dikumpulin satu-satu ya Uni ya. Sehingga mungkin masih banyak yang kececer. Oke, hari ini kita coba bicara tentang kajian spin-off. Mas Tuba bisa langsung ke slide berikutnya, minta tolong. Oke, kenapa sih topik ini menjadi hal yang cukup menarik untuk didiskusikan? Karena kalau kita lihat di undang-undang, baik di undang-undang perbankan syariah maupun nanti di undang-undang perasuransian, dikatakan bahwasannya bank umum konvensional yang memiliki UUS sudah mencapai 50% atau 15 tahun sejak undang-undang diberlakukan, maka dia wajib pisah. Makanya ketika itu dilakukan, maka berarti kan kalau 15 tahun itu berarti 98, 15 tahun berarti 2023. Nah, persiapan itu paling tidak untuk strategik bisnis apapun yang diputuskan itu paling tidak butuh waktu 2 tahun untuk persiapan. Jadi kalau deadline-nya 2023, maka persiapan di 2021. Berarti tahun depan bank induk konven itu harus sudah punya keputusan strategik bisnis. Ini unit usaha syariahnya mau diapakan? Apakah mau dia spin off atau mau diambil opsi yang lain? Nah, makanya ini menjadi hal yang menarik. Ini bahan kajian ini sebenarnya saya sudah pernah presentasikan di Konex ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di awal Februari, kalau nggak salah, di sekitar bulan Februari. Karena memang hal ini cukup krusial, karena ini tahun depan Bank Syariah harus sudah memutuskan. Jadi kalau dari undang-undang ini kita lihat bahwasannya ada 2 kriteria sebenarnya untuk wajib pisah. 1, miliki aset yang 50% dari bank induknya, atau waktu. Nah, kalau dari sesi ini sebenarnya belum ada satupun unit usaha syariah yang memenuhi kriteria. Meskipun kemudian sejak 2008 ada sebagian unit yang voluntary spin-off, melakukan spin-off secara sukarela, yaitu adalah BRI Syariah, kemudian Bank Syariah Bukopin, BNI Syariah, dan BJB Syariah di 2010, kemudian BTPN Syariah di 2014 kalau nggak salah. Nah, itu voluntary spin-off, artinya mereka pisah karena belum memenuhi 2 kriteria ini.
Nah, sedangkan kemudian di 2014 keluar Undang-Undang Perasuransian. Minta tolong Mas Tuba di slide berikutnya. Oke, kemudian 2014 Undang-Undang Perasuransian, bukan Undang-Undang Asuransi, ada satu pasal yang juga ternyata menyebutkan hal yang kurang lebih sama, di mana unit usaha syariah yang sudah mencapai dana tabaruk dan dana investasi paling sedikit 50% dari perusahaan induknya, maka dia wajib pisah atau 10 tahun. Kalau kita lihat dari undang-undang, baik di perbankan syariah maupun di undang-undang perasuransian, kita lihat kurang lebih sebenarnya kayak kriteria ya sekedar sedikit salin tempel dan kemudian dimodifikasi sedikit. Kalau tadi di perbankan syariah harus asetnya minimal 50%, maka ini adalah dana tabaruk dan dana investasi peserta harus 50% dari dana asuransi, dana tabaruk dan dana investasi. Kemudian karena undang-undang di perbankan syariah ada 15 tahun atau ke 2023, maka di asuransi akhirnya di sedikit modifikasi dia hanya 10 tahun. Jadi dari dua undang-undang ini sebenarnya mengarahkan 2023 dan 2024 tidak ada lagi unit usaha syariah baik di perbankan maupun di asuransi. Next Mas Tuba. Jadi ini kriteria spin-off-nya kita lihat. Nah, kalau dari sini sebenarnya saya pernah diskusi juga dari naskah akademik awal dulu ketika penyusunan undang-undang perbankan syariah, sebenarnya pasal peralihan ini di pasal 68 di perbankan syariah itu sebenarnya tidak ada di dalam naskah akademik. Dan kemudian hal ini sudah saya coba tanyakan juga waktu itu dengan para pemangku kebijakan pada zamannya, yaitu ada dua deputi gubernur, Pak Ahyar Ilyas dan Pak Subarjo Joyosumas, Pak Subarjo, kemudian juga Kepala Departemen Perbankan Syariah BI pada masa di 2008 itu Pak Harisman kalau nggak salah. Kemudian juga dikonfrontir juga dengan Ketua Asbisindo zaman itu adalah Pak Aryawan Amin. Jadi sebenarnya dasar keluar kriteria ini tidak based on naskah akademik. Undang-undangnya iya naskah akademik, tapi ketika masuk ke pasal peralihan ini ternyata ini tidak ada naskah akademiknya. Sehingga justifikasi kenapa harus 50%, ya itu hanya justifikasi, ya harusnya kalau sudah 50% ya berarti wajib pisah. Jadi hanya justifikasi logika, tapi apakah angka itu muncul karena sudah dihitung sebelumnya, apakah dengan simulasi, apakah dengan stress testing ataupun yang lainnya, ternyata tidak. Termasuk juga 15 tahun. 15 tahun ketika ditanya kenapa 15 tahun ya, lagi-lagi ini hanya forecasting aja, hanya ekspektasi. Ya kalau 5 tahun kedekatan, 10 tahun kayaknya masih dekat, ya 15 tahun lah. Nah sayangnya kemudian aturan di perbankan syariah, di undang-undang perbankan syariah ternyata di copy paste untuk di undang-undang perasuransian. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya hanya sedikit little bit modifikasi ya antara pasal 68 yang di undang-undang perbankan syariah dengan pasal 87 tadi nggak salah yang di undang-undang perasuransian. Artinya kita lihat sebenarnya dua hal ini kayaknya naskah akademiknya belum ada atau tidak ada. Nah, next Mas. Nah, kemudian kenapa ini kemudian menjadi menarik? Karena ini lagi-lagi saya bilang adalah bahwa tahun depan di 2021 berarti semua unit itu harus jelas nasibnya untuk di perbankan syariah. Apakah bank induknya mau anaknya tetap ada atau anaknya mau ditutup? Nah, kalau lihat di Undang-Undang 21 2008 ada 5 UUS yang sudah spin-off dan dua bank umum konvensional kemudian fully konversi. Kalau dulu awalnya BI atau kemudian diikuti dengan OJK adalah sangat mendorong unit itu untuk supaya pisah. Karena basis dasar katanya dulu adalah kenapa ada undang-undang kemudian yang ada satu aturan untuk spin-off ini adalah salah satunya adalah hasil survei Bank Indonesia di tahun 2001 bahwa
masyarakat katanya masih kurang menerima bank syariah karena belum murni syariah, karena masih tercampur antara konven dengan syariah untuk kasus misalkan yang unit usaha syariah. Sehingga jadi dari dasar itu salah satunya adalah kemudian justifikasi untuk melakukan spin off. Termasuk justifikasi lain adalah katanya untuk mendorong supaya market share segera tercapai. Dulu kita pernah punya arsitektur perbankan syariah kalau salah, itu kemudian tadi salah satu targetnya kan di 2008 itu market share 5%. Yang ini sampai 2016 kan belum, 2015 belum tercapai. Dan ini baru tercapai di 2016 seiring dengan konversi penuh Bank Aceh. Jadi, nah setelah konversi penuh dari Bank Aceh itu sebenarnya kemudian regulator baru mulai melihat, oh ternyata bisa ada strategi lain. Mas Tuba kayak presentasinya kayaknya ada yang menampilkan screen sharing yang lain. Saya akan coba, oh iya, oke. Kita akan coba ada yang lain. Oke, jadi setelah dua bank yang konversi, Bank Aceh pun awalnya sebenarnya sudah sempat memutuskan untuk spin off. Mereka sudah RUPS, sudah spin off, cuman karena satu dan lain hal. Kalau ketika saya tahun 2018 ke sana, kemudian wawancara dengan para direksinya, salah seorang direksinya ngomong bahwasannya karena mereka merasa seperti ditegur oleh Allah gitu, karena di 2015 satu kantor pusat mereka terbakar, sehingga kata mereka berarti ini mungkin ini semacam tanda bahwasanya mereka harus konversi penuh gitu. Sehingga kemudian di 2015 mereka ubah strategi yang tadi spin off kemudian fully konversi, dan itu banyak difasilitasi oleh OJK pada saat itu Pak Mulyaman untuk banyak proses-proses yang bisa dibantu, sehingga di 2016 pertengahan mereka resmi full menjadi syariah. Dan ini pun akhirnya kemudian diikuti dengan Bank NTB yang resmi konversi 2019 lalu, dan sekarang kalau nggak salah kan Bank Nagari juga sudah siap untuk konversi juga. Oke, Mas Subhan, next slide. Oke, pertanyaannya adalah apakah dari pemaparan itu bahwasanya apakah ada UUS yang diperbankan maupun asuransi yang sebenarnya mampu memenuhi kriteria spin off yang nomor 1, yaitu 50% aset atau 50% dana investasi dan tabaru. Atau sebenarnya akhirnya semuanya hanya menunggu kriteria yang kedua, yaitu kriteria waktu 15 dan 10 tahun. Next slide, Mas, boleh. Mas Subha, screen sharing-nya bisa ditampilin lagi? Oke, saya melakukan kajian untuk disertasi dengan melakukan forecasting sederhana, termasuk juga dengan simulasi. Simulasi yang dilakukan adalah untuk ada 3 jenis bank yang saya pakai. Satu adalah bank yang sudah spin off, yaitu 4 bank, yaitu BRI Syariah, Syariah Bukopin, BNI Syariah, dan BJB Syariah. Kemudian 2 bus anak bank konven, tapi yang tidak pernah mengalami spin off, yaitu BSM dan Mega Syariah, dan 5 UUS. 5 UUS ini satu punya BUMN, yaitu BTN, 2 swasta, bank swasta nasional, yaitu Permata dan bank swasta CIMB dan Permata kalau saya nggak salah lupa. Kemudian 2 lagi adalah UUS BPD, yaitu kalau saya tidak salah Bank Sumut dan Bank DKI. Nah, dari hasil forecasting dengan Arima menunjukkan bahwasanya
either itu bank yang sudah pisah, either itu bank anak konven yang dari awal sudah bentuknya BUS, bahkan UUS itu satupun tidak ada yang akan mencapai 50% secara aset. Kemudian saya coba simulasi biasa pakai Excel dengan asumsi gimana kalau bank induk tumbuh 5%, berapa sih growth dari anak usaha syariah kalau dia mau capai tumbuh 50%. Ternyata kalau asumsinya bank induk tumbuh 5%, maka anak usaha syariah atau unit usaha syariah harus tumbuh rata-rata 31% per tahun. Bagaimana kalau bank induk tumbuhnya 10%? Nah, berarti anak usaha perusahaan unit usaha syariah pun harus tumbuh lebih besar daripada itu, yaitu 37,64%. Ini rata-rata ya dari sampel 11 sampel yang saya lakukan menunjukkan berarti rata-rata tumbuh unit usaha syariah itu harus di atas 30% per tahun dengan asumsi 5 dan 10%. Nah, dari sini sebenarnya mungkin next slide boleh Mas. Teman saya juga melakukan kajian untuk khusus BPD. Sebenarnya ada krusial dari aturan spin-off ini sebenarnya BPD. Mas Tuba, presentasinya bisa di screen sharing-nya bisa dimunculkan? Oke, sebenarnya yang titik krusial dari sini sebenarnya justru adalah lebih banyak di BPD ya, karena BPD sekarang yang dari sekian BPD yang existing, relatively kan dari US yang banyak yang Mas Subha presentasinya bisa ditampilkan atau saya yang menampilkan Oke. Sebentar saya stop dulu, saya akan sharing lagi. Oke, sebentar, mohon maaf. Oke, bisa dilihat, Pak? Bisa. Oke. Oke, teman saya coba melihat di 2017 ini kasus di sini adalah kalau nggak salah Bank Aceh, datanya masih pakai saya ada Bank Aceh, masih ada Bank NTB. Jadi forecasting dengan cara yang hampir sama yang saya lakukan, karena ini penelitian dia 2016, 2017 lebih di jurnalnya, dari 15 BPD yang ada, 15 UUS BPD, mereka tumbuh harus lebih cepat lagi, harus lebih tinggi dibandingkan yang tadi sampel yang tadi. Dimana kalau induk tumbuh 5%, berarti UUS BPD itu secara rata-rata 15 UUS yang ada itu harus tumbuh sekitar 37%. Bahkan kalau induknya tumbuh lebih cepat lagi, berarti unit usaha syariahnya harus tumbuhnya juga lebih cepat, yaitu adalah sekitar 47% per tahun. Artinya kalau kita lihat dari sini sebenarnya kan hampir mustahil sebenarnya bagi suatu unit usaha syariah untuk tumbuh sekian pesatnya, karena itu beresiko tinggi juga bagi unitnya kalau tumbuh terlalu cepat. Next slide boleh? Mas Subhan, next slide boleh? Oke, kemudian Mas bimbingan saya mencoba melakukan penelitian skripsi untuk case asuransi. Tapi asuransi yang dipilih hanya 4 sampel, dan asuransi ini belum ada satupun yang spin off. Yang diambil case adalah AIA, Prudential, Allianz, dan AXA. Meskipun AIA kalau nggak salah sekarang sudah diakuisisi oleh AXA ya. Dari forecasting yang dilakukan di 2024 tuh AIA mencapai 25,17%, Prudential masih 7,53%, Allianz 7,71%, dan AXA 5,96%. Kemudian kalau kita simulasi per insurance, AIA itu kalau dia mau capai 50%, dia berarti harus tumbuh dana tabaru dan dana investasinya sebesar 30,83%.
Prudensial 39,5, Allianz 46,2, dan AXA 58,3. Kenapa Allianz dan AXA cukup besar? Karena perusahaan induknya kan juga tumbuhnya juga cukup pesat, sehingga dia kalau dia mau ngejarnya juga cukup harus cukup cepat lagi. Oke, next slide, Mas. Oke, sehingga catatan saya untuk kriteria spin-off, kriteria nomor 1 sepertinya akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk dipenuhi oleh semua UUS, baik yang di bank syariah maupun di asuransi syariah. Jadi kriteria 1 sepertinya sampai di 2023 dan 2024 pasti tidak akan ada satupun unit usaha syariah di bank syariah maupun di asuransi syariah mampu mencapai. Akhirnya konsekuensinya adalah ya kita masuk ke kriteria kedua, yaitu adalah waktu. Nah, hal ini menjadi concern dari regulator saat ini adalah karena ini sudah hampir mendekati injury time, di mana tahun depan 2021 itu perbankan syariah sudah harus memutuskan unit usaha syariahnya mau diapakan, dan untuk cash asuransi itu berarti 2022 itu harus sudah ada keputusan unitnya mau diapakan. Nah, kenapa syarat kriteria pertama tidak tercapai? Karena penggunaan propos ini sifatnya relatif sehingga tidak dapat jadi ukuran sebenarnya. Jadi kalau kita mau ambil sampel antara UUS bank besar dengan UUS bank konven kecil itu nggak jadi ukuran. Karena bisa jadi tadi misalkan yang bisa mencapai lebih tinggi share aset adalah UUS bank kecil. Karena bank induk kecilnya pun asetnya tidak terlalu besar. Beda case-nya dengan misalnya BRI dengan BRI Syariah, karena BRI sudah cukup tumbuhnya juga BRI-nya secara induk ya besar asetnya, maka tentu yang di UUS-nya sebenarnya ketika kita mau memutuskan untuk pisah, sebenarnya ada beberapa kriteria utama. Mas Tuba boleh next slide, Mas? Next slide-nya, Mas, bisa di oke. Oke, pertimbangan utamanya adalah sebenarnya harus ada beberapa pertimbangan. Pertama adalah aspek permodalan, kemudian jumlah minimal aset. Nah, dua hal ini sebenarnya menentukan sebenarnya segmentasi pasar sebenarnya. Jadi jangan sampai kemudian ada bank baru tapi segmennya nggak jelas, dia mau kemana. BTN, seingat saya pernah diskusi dengan Pak Subadjo dulu ketika beliau dulu pernah menjadi komisarisnya. Awal BTN mempertimbangkan kalau dia sudah punya aset 10T, maka baru dia akan memutuskan bisa. Tapi kemudian dikatakan dievaluasi lagi asetnya kalau sudah 20T. Nah, sekarang nggak tahu, karena intinya kalau BTN itu kan sebenarnya tergantung pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, kapan decisionnya mereka samina wa ta'na. Jadi dua hal ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi permodalan pun meskipun sempat keluar peraturan tentang permodalan untuk pembuatan bank baru tidak terlalu besar, hanya sekitar 500 miliar, boleh sambil tetap memenuhi menambah permodalan sampai sekitar 10 tahun sampai modal minimum kan salah 1 triliun untuk modal baru sebenarnya secara undang-undang, tapi kemudian direlaksasi jadi 500 miliar. Tapi kalau menurut saya sebenarnya kalau 500 miliar itu mungkin untuk suatu bank umum itu sangat kecil sebenarnya. Jadi mungkin emang idealnya emang tetap ya ketika bank itu bisa ya kita kembalikan ke undang-undangnya, bahwasannya syarat bank syariah berdiri awal adalah 1T, ya udah itu aja 1T. Karena kalau terlalu kecil yang ada nanti malah dia pun tidak akan bisa bergerak terlalu banyak. Nah, yang kemudian yang perlu dipertimbangkan pula selain aset dan jumlah minimum permodalan adalah kinerja. Berdasarkan kajian-kajian terkait dengan spin-off tidak hanya bukan di bank, tapi maksudnya di secara perusahaan secara umumnya, bahwasannya kalau kita mau memutuskan anak kita untuk pisah, maka
anak perusahaan itu harus sudah memiliki kinerja yang cukup baik. Artinya salah satu indikatornya bisa jadi ya bisa dari rasio keuangannya dia. Artinya dia harus dipastikan bahwasanya anak ini sehat sebelum pisah. Jangan sampai mereka masih punya kendala, tapi kemudian dipaksa pisah sehingga akhirnya kinerja keuangannya setelah pisah menjadi tidak atau kurang baik. Karena berdasarkan kajian-kajian yang ada bahwasanya anak usaha yang memiliki kinerja baik sebelum pisah, maka dia akan memiliki probabilitas kinerja lebih bagus setelah pisah lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelum pisah kinerjanya jelek. Kemudian yang keempat adalah hal yang penting pula adalah komitmen. Karena saat ini yang muncul adalah perusahaan induk itu menganggap saingan dengan anak usaha syariahnya. Setelah dia sudah pisah, dia saingan anaknya karena mereka menggarap segmen yang sama sebenarnya, yaitu yang masyarakat yang juga sama. Pasar syariah kan meskipun kita bilang Indonesia majority Muslim, nyata kan market share bank syariah sebenarnya tidak bisa nyampe 5% dari awal berdiri sampai 2016 baru lewat dari itu sekitar 2016 setelah Aceh dan NTB konversi. Nah, itu baru bisa mencapai market share sekitar 5,6%-an, tidak nyampe 6 juga. Artinya bisa jadi pasar syariah sebenarnya itu hanya sekitar 5-6% itu. Realnya, nah 90-an persen itulah pasar yang kemudian menjadi target yang sama antara bank induk konven dengan anak usaha syariah ya. Sehingga komitmen dari perusahaan induk akan sangat penting untuk pengembangan anak usaha syariah setelah dia pisah. Oke, Mas Tuba bisa next slide. Oke, jadi kemudian kita lihat bagaimana sih kalau spin-off terhadap kinerja. Ini khusus kasus bank syariah karena sudah ada yang pisah duluan ya. Kalau asuransi belum ada yang pisah sehingga kita belum bisa lakukan kajian lebih mendalam untuk dampak. Oke, kalau untuk case di bank syariah, secara umum kalau kita lihat case kinerja terhadap growth-nya dihitung dari Mas Suba, slide show-nya bisa ditampilkan lagi, kayaknya ada peserta yang menampilkan slide show yang lain. Oke, jadi ketika kita melakukan kajian untuk melihat dampak spin-off terhadap beberapa kriteria, misalnya dari aset, dari pembiayaan, dari DPK, maka secara umum sebenarnya tidak terlalu berdampak. Saya coba waktu itu kalau nggak salah pakai difference and difference analysis, jadi coba ada bank yang spin off dan ada bank yang sebagai bank kontrol untuk yang tidak spin off. Kemudian kita coba lihat, ternyata menunjukkan bahwa sebenarnya tidak terlalu berdampak signifikan spin off ini terhadap kinerjanya. Nah, spin off itu harusnya dilakukan atas dasar strategi korporasi sebenarnya, dan bukan dorongan dari regulator bahwasanya OJK atau dulu sebelum OJK adalah BI yang meminta unit usaha syariah untuk segera pisah. Sebenarnya bukan itu, tapi yang paling terpenting adalah memang spin-off ini adalah bagian dari corporate strategi dari perusahaannya, bukan dari dorongan dari regulator. Artinya kalau memang corporate strateginya memang dia harus pisah, maka biasanya dia akan sudah menyiapkan. Saya diskusi dengan Pak Rizkullah, mantan Dirut BNI Syariah, sebelum BNI Syariah pisah, mereka sudah menyiapkan tuh jauh-jauh waktu sebelumnya. Artinya mereka sudah mendesain, bahkan BNI Syariah sudah desain semacam kayak mini bank di BNI Konven, strukturnya dan segala macam, sehingga ketika dia pisah dia sudah siap. Mas Tuba, screen sharing lagi. Oke, kemudian aspek SDM pun perlu disiapkan dengan cermat ya, karena jangan sampai nanti perusahaan yang baru ini, anak usaha yang baru ini, kemudian hanya sekedar menjadikan bus hasil spin-off itu untuk tempat naruh orang buangan. Buangan itu maksudnya bisa jadi karena ini terlalu suka cerewet di induk, kemudian daripada dia ini ditaruhlah di bus hasil spin-off, atau ya ini dalam tanda kutip anak kesayangan dari manajer puncak di bank konven karena
kalau dia dipaksa untuk naik terus sehingga nanti mungkin iri ya dan segala macam, akhirnya dia dikasih mainan baru, yaitu adalah di bus hasil spin off. Nah, ini aspek SDM ini perlu disiapkan dengan cermat ya. Jangan sampai ini yang terjadi kalau emang mau pisah. Oke, next slide Mas Tuba. Sehingga kita bilang bahwasannya masih ada masalah terkait dengan spin off yang sudah dilakukan. Satu, masalah SDM. Karena ada indikasi pemisahan misalnya karena alasan jabatan. Jadi ada karena dulunya kadif, karena pisah kan, nah kan dia bisa jadi dirut. Sehingga karena dia, atau dia bisa naik posisi karena ketika bank itu pisah kan kemudian relatively banyak posisi-posisi yang tiba-tiba mereka naik level semua. Levelnya belum officer kemudian naik jadi officer. Nah, karena itu, atau bisa jadi pemisahan karena ada penempatan orang tertentu, sehingga akhirnya jadi adalah SDM di bank hasil spin off ini akhirnya diisi ada kasus ya oleh orang-orang yang berkualitas, karena yang first line-nya semua maunya tetap di bank induk, sementara yang second line, third line-nya ya udah akhirnya di busnya. Oke, kemudian dari kinerja ini harus benar-benar diperhitungkan, karena kalau tidak diperhitungkan dengan cermat, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa pertimbangan utamanya adalah bagaimana kinerja pre-spin off, kinerja dia sebelum pisah. Kalau dia kinerjanya baik, maka setelah pisah pun baik. Yang jadi masalah ketika dia bermasalah sebelum pisah, maka tentu setelah pisah akan menjadi masalah lagi, akhirnya kinerja akan stagnan. Misalkan MPF-nya tinggi, begitu dia pisah, akhirnya ini akan dampak dia mau lari tapi di kakinya kayak ada yang megangin, karena ternyata biaya bermasalahnya masih banyak. Oke, kemudian biaya tinggi ini karena administrasi. Salah satu administrasi yang tinggi adalah teknologi. Lagi-lagi saya ngomong case yang ada smooth untuk spin off adalah BNI Syariah. Kenapa dia smooth? Karena teknologinya masih menginduk ke BNI Konven. Sementara bank-bank lain kan kemudian dia memasang IT sendiri dan akhirnya ternyata itu cukup tinggi biayanya. Karena mau konversi pun faktor yang paling krusial lagi juga IT sebenarnya. Jadi mau apapun itu IT ini menjadi bagian karena dia bisa cukup tinggi. OJK sempat mau buat aturan bahwasannya bus yang pisah itu harus memiliki teknologi sendiri, tapi kayaknya tidak jadi dikeluarkan aturan. Sempat sekitar 2014 saya sempat diskusi, mereka mau membuat ada teknologi, jadi harus ada teknologi sendiri. Sedangkan kasus BNI Syariah sebenarnya justru dengan dia masih menginduk ke BNI Konven itu relatif lebih aman. Selain IT di situ juga dia penyiapan kayak ATM dan segala macam juga bisa nginduk. Nah, ini juga menurunkan biaya sebenarnya. Oke, Mas Tuba. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau dari kajian yang sudah saya lakukan, termasuk menginduk kepada referensi tentang penelitian tentang spin off di perusahaan pada umumnya. Oke, pertama faktor penentu sukses spin off itu satu adalah kinerja anak perusahaan sebelum spin off ini diambil. Jadi mungkin bank induk konven ketika dia akan memutuskan anaknya untuk pisah apa tidak, dia harus lihat gimana misalnya pertumbuhan DPK-nya, pertumbuhan pembiayaannya, termasuk pembiayaan bermasalahnya berapa banyak. Artinya indikator kinerjanya dia mungkin harus menetapkan dulu. Artinya kalau setelah dalam sekian periode DPK-nya growth-nya rata-rata tumbuh sekian persen, maka berarti ini udah boleh kita pisahin. Itu dari aspek kinerja. Kemudian yang kedua yang harus clear adalah juga hubungan antara induk dengan anak setelah pisah. Itu harus dipikirkan benar-benar. Jangan kemudian nanti induk menganggap anaknya sebagai saingan. Ini kan juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah dukungan perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Salah satu dukungannya adalah dengan melakukan kebijakan clean book policy. Yaitu clean book policy adalah ketika dia pisah, maka NPF-nya semua di write off, ditanggung oleh induknya. Jadi anak itu sudah bisa jalan tanpa beban masa lalu.
Kemudian size dari perusahaannya juga perlu dipikirkan. Size ini sebenarnya yang harus dipertimbangkan adalah segmen pasarnya dia untuk siapa. Karena kan akan beda. Mungkin sini ada yang ikut webinarnya, ada yang dari praktisi, misalkan untuk ketika dia mau menyasar retail atau menyasar korporat, tentu ini akan berimbas kepada size dari company-nya. Karena semakin besar size-nya, maka key suksesnya pun akan semakin probabilitas semakin tinggi. Nah, ini kenapa kemudian menjadi hal yang menarik adalah kalau kita lihat di BPD tadi, dari BPD kan sisa sekarang tinggal 11 atau 12 ya, setelah Nagari sudah memutuskan untuk spin off. BPD ini relatively bank induknya aja kecil, sehingga ketika nanti ini anak mau dipisahin, apakah tidak lebih mini lagi dibandingkan dengan bank induknya? Ini juga harus dipertimbangkan. Makanya key suksesnya adalah salah satu adalah ukuran perusahaan. Oke, Mas Subah, next slide. Nah, mengapa kebijakan spin-off perlu dievaluasi? Ternyata faktor yang bilang bahwasanya dulu spin-off itu diperlukan karena nasabah yang menginginkan adanya bank yang murni syariah, ternyata itu tidak menjadi dominan faktor ya. Karena banyak riset-riset yang sudah dilakukan, ternyata religious factor itu tidak menjadi faktor dominan ketika orang memutuskan untuk menabung di bank syariah. Dan fakta yang sekarang banyak adalah ternyata masih banyak masyarakat kita yang nabungnya di dua rekening ya, baik karena satu dan lain hal ya. Jadi dia di konsen punya, di syariah punya. Jadi ya bisa jadi pasar syariah sebenarnya masih sangat kecil, sehingga kalau kemudian ini dijadikan alasan, satu-satu alasan bahwasanya dulu spin off karena masalah pasar, sepertinya ini tidak, kita harus evaluasi lagi. Kemudian evaluasi yang kedua adalah tidak ada satupun UUS yang mampu memenuhi kriteria pemisahan untuk yang kriteria yang nomor 1. Kemudian untuk case perbankan, sebenarnya ini bertentangan dengan pilar pertama di arsitektur perbankan Indonesia, di mana di pilar pertama itu dikatakan bahwasannya penguatan permodalan salah satunya adalah dengan merger. Nah, spin-off ini sebenarnya kan anti merger. Jadi kalau kita bilang bahwasanya spin-off ini sedikit berlawanan dengan apa yang ada di arsitektur. Kemudian permasalahan seperti SDM, kinerja, dan biaya perlu dipertimbangkan dengan baik. Nah, kemudian ketika kita insert dengan kondisi saat ini pandemik yang kemudian berimplikasi kepada krisis ya, kita sebenarnya sudah akan ekonomi krisis ini kan akan berdampak kepada, masuk nanti adalah pasti akan dampak kepada Islamic banking. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena otomatis pasti tahun ini kan kita fokus kepada bagaimana masalah health dulu, bagaimana menyelamatkan manusia supaya sehat dulu. Maka 2021 baru akan semua sektor perekonomian baru akan recovery. Nah, ketika dia akan recover lagi, proses recovery ekonomi, kemudian dia harus memutuskan anaknya pisah apa tidak, ini bisa jadi masalah sebenarnya. Sehingga makanya kemudian kenapa harus dievaluasi? Karena kalau dari case yang ada, ketika dia 2023, maka 2021 harus segera ada keputusan. Mas Subah, boleh di screen sharingnya ditampilkan lagi? Nah, alternatif strategi bisnis yang bisa dilakukan UUS, ini slide terakhir, pertama adalah spin-off yang sesuai dengan di undang-undang, kemudian merger antara UUS, ketiga konversi bank induk konvensional menjadi BUS, ini sudah dilakukan oleh Aceh, NTB, dan akan dilakukan oleh Nagari. Kemudian akuisisi UUS oleh BUS existing. Jadi ya kalau UUS-nya memang sudah tidak sanggup, maka kemudian dia jual itu kepada BUS existing. BUS existingnya kalau saya sih bilang bahwa saya harus yang di buku 2 atau di buku 3. Jangan yang juga BUS-nya juga kecil, dari BUS-nya harus yang juga besar, misalkan Muamalat, BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, itu yang mengakuisisi UUS yang kecil. Atau yang paling ekstrim adalah merubah UUS menjadi BPRS. Nah, kalau asuransi, mungkin kita hanya akan spin-off, kemudian merger antara UUS, konversi
belum tahu apakah ini sudah dipertimbangkan, ya ada asuransi konven full kemudian dia konversi ke syariah atau akuisisi. Nah, tapi ketika kita bicara akuisisi, asuransi syariah ini kan meskipun perusahaan yang umum, yang full fledged itu juga banyak, tapi kan sebenarnya kapasitas mereka tidak banyak. Nah, ini harus penting kita pikirkan untuk UUS ini bagaimana jangan sampai kemudian ditutup, karena kalau ditutup itu kan menjadi presiden yang secara politik tidak baik ya. Karena nanti kemudian akan ada timbul bahwasanya ternyata syariah ternyata juga nggak settle sehingga bisa tutup. Nah, ini kemudian harus dipertimbangkan dengan baik oleh regulator. Kalau kemarin usulan saya ke Konex adalah kalau secara kajian ekonomi memang ini cukup berat sebenarnya. Kalau kita harus eksekusi di 2021, 2022, maka bisa ditempuh jalan lain, tapi meskipun ini harus dikaji secara orang hukum ya. Secara hukum tata negara apa yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi yang di pasal 67 di Undang-Undang Perbankan, di pasal 60 sekian di Undang-Undang Perbankan Syariah, dan di pasal 80 sekian di Undang-Undang Perasuransian terkait dengan spin-off ini. Karena kalau dipaksakan yang ada nanti yang ada pasti akan mungkin akan lebih baik bagi perusahaan indukan untuk tutup, sehingga nanti kalau tutup berjamaah itu akan menjadi presiden yang tidak baik. Kalau kita lihat dulu case misalkan IV Syariah itu kan image-nya IV Syariah tutup, padahal orang tidak tahu bahwasannya IV Syariah tutup karena bank IV induknya pun tutup. Tapi yang ditahu orang adalah bank Syariah ternyata bisa tutup. Nah, image seperti ini sebenarnya harus kita jaga. Yang paling ini adalah ya berarti undang-undang peraturan ini perlu sedikit dievaluasi. Mungkin itu saja Mas Tuba. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi Q&A, boleh? Ya, baik. Terima kasih Prof. Karena tadi ada beberapa yang keluar masuk, jadi saya matikan phone saya. Baik. Pemaparannya sangat apik sekali dari Prof. Arif terkait tentang spin-off ini. Beberapa poin-poin yang sudah disampaikan sangat benar sekali terkait tentang bagaimana kita sekarang ini untuk melakukan spin-off. Mungkin bisa kita bacakan untuk beberapa pertanyaan, Prof. Nanti kita akan coba elaborasi lagi kalau ada beberapa yang ingin bertanya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat kita terkait tentang penelitian ini. Baik. Tadi sudah yang pertama di sini ada Pak Andi Bukhari. Di sini ada mohon bisa dielaborasi key sukses faktor-faktor atau tantangan masalah pelaksanaan spin-off di dua bank terakhir, yaitu Bank Aceh dan NTB. Nah, jadi mungkin bisa dielaborasi sedikit lagi, Prof. Tadi sebenarnya ada beberapa key sukses yang sudah dicontohkan. Mungkin untuk dua kasus Bank Aceh dan Bank NTB ini bisa di-share kembali. Itu ada satu pertanyaan, Prof. Mungkin bisa untuk ditanggapi langsung untuk yang pertanyaan ini, silakan, Prof. Oke, makasih Pak Andi. Kalau dari kajian saya 2018 melakukan kajian penelitian lapangan ke Bank Aceh dan Bank NTB. Tapi Bank NTB waktu itu belum sedang proses konversi, jadi belum decided untuk pisah. Kan NTB itu resmi pisah 18 akhir ya kalau nggak salah ya. 18 akhir kan. Pokoknya di saat terakhir TGB mau lepas jadi gubernur. Ya mau turun, betul. Nah, untuk Bank Aceh memang pasti yang diminta oleh regulator, seingat saya itu adalah satu, harus survei dulu ke nasabah, survei ke karyawan, bahwasanya seberapa besar penerimaan masyarakat apabila bank ini mau konversi penuh. Dan relatively untuk Aceh dan NTB hampir 90% semua nasabah setuju untuk banknya full konversi. Bahkan untuk case Aceh, bahkan sebagian nasabahnya menganggap Aceh ini selama ini sudah bank syariah. Jadi nah, kemudian untuk kasus Bank Aceh memang ada sedikit bantuan dari OJK waktu itu ya. Jadi sedikit dibantu untuk berbagai macam persyaratan sehingga mereka bisa pisah lebih konversi lebih cepat ya. Karena kan awalnya di 2014 kalau kita baca di berita mereka sudah RUPS akan spin off,
tapi kemudian karena harus menyiapkan sekian permodalan dan segala macam, akhirnya kemudian mereka memutuskan akhirnya yaudah kalau gitu kita konversi penuh aja, meskipun untuk case BPD untuk di Aceh ada bupati yang ngomong bahwasanya ketika kita mau benar-benar serius mengembangkan industri syariah, maka perilaku kita pun, behave kita tidak boleh sama seperti pada saat dulu ya. Meskipun saya nggak tahu maksudnya dulu itu seperti apa. Artinya key suksesnya ya berarti stakeholder juga harus menerima. Kalau saya lihat untuk kasus Aceh dan NTB relatif penerimaan mereka cukup besar karena kan masyarakat mereka relatif secara religius masyarakat yang sangat taat religius ya. Aceh dengan syariat Islamnya dan juga NTB juga dengan penganut muslimnya juga religius, dan ini kemudian ketika ini dia akan dilakukan di Nagari dengan karakteristik yang sama, mungkin insya Allah mungkin bisa sukses karena pengalaman dari Aceh dan NTB kan masyarakatnya mendukung, kemudian Nagari juga karena Sumatera Barat kayak kita tahu, termasuk Bu Rahmatina kan juga orang Sumatera Barat, itu kan masyarakatnya masyarakat religius. Nah ini mungkin tidak bisa dilakukan kalau misalkan masyarakat yang lebih heterogen, misalnya Jawa Tengah. Jawa Tengah kita tahu mereka masyarakatnya heterogen dan tidak mungkin kalau kayak pakai tipologi dari scholar dari Islamic Studies itu kan ada masyarakat abangan dan masyarakat religius. Nah mungkin di Jawa Tengah akan lebih banyak di masyarakat yang abangan dan bukan yang santri. Nah ini bisa jadi masalah tersendiri lagi nanti. Artinya untuk kasus di Aceh dan NTB ya penerimaan masyarakat cukup tinggi dan itu butuh waktu lagi-lagi juga sama 2 tahun kalau nggak salah. Aceh lebih cepat setahun karena sedikit banyak yang direlaksasi oleh OJK pada saat zaman Pak Mulyaman sehingga bisa lebih cepat. Sementara NTB full 2 tahun. Mungkin itu untuk kasus NTB ya kalau salah konsultannya yang dipakai salah satu konsultannya Bang Adi Warman Karim itu untuk penyiapan, karena harus ada 7 konsultan kalau nggak salah, SDM, training dan segala macam. Yang paling capek adalah training sebenarnya karena mereka harus mengubah mindset, dan itu dilakukan oleh Bang Aceh. Dia bilang mereka harus roadshow dari cabang ke cabang untuk mengubah paradigma dari semua karyawannya dengan paradigma tadi konven, kemudian harus paradigmanya menjadi syariah. Mungkin itu Mas Dubah. Oke, baik, terima kasih Prof. Arif. Pak Moderator boleh sedikit ini bertanya, memperdalam? Monggo Pak Andi. Oke, silakan. Ya, Prof. Arif menarik sekali. Mungkin sedikit saja yang saya lihat tadi belum disebut-sebut. Sebenarnya sebelum Bang Nagari itu yang sudah juga memutuskan untuk konversi adalah Bang Rio Kepri. Oh iya, Pak. Ini mungkin tadi mohon maaf ini belum tersebutkan mungkin. Siap. Kelihatannya sudah lebih maju itu, sudah 1 tahun lebih awal memutuskan pemegang sahamnya ya untuk melakukan konversi. Nah mudah-mudahan konversi itu bisa berjalan lancar sehingga secara langsung bisa berkontribusi di dalam meningkatkan market share atau aset share dari perbankan syariah nasional kita. Nah mohon bisa dijelaskan apakah itu termasuk dalam riset Prof. Arif? Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat ke Prof. Arif ini atas pengangkatan sebagai guru besar ya. Makasih Pak Andi. Ya. Nah, apakah Prof melakukan juga kajian termasuk bagaimana atau sebelum dilakukan konversi dari 2 bank ini? Karena saya melihat ini menarik sekali 2 bank ini karena dengan jumlah aset mereka, kalau nggak salah Bank Aceh itu sekitar 20-an triliun, Bank NTB sekitar 10-an triliun gitu ya. Nah ini kan suatu kontribusi yang cukup besar ini terhadap market share perbankan syariah kita. Nah apakah Prof melakukan riset bagaimana sebelum dan kemudian setelah proses konversi itu dilakukan, apakah kemudian ada signifikansi pertumbuhan misalnya dari sisi apakah itu aset ya, kinerja keuangan ataupun non keuangan seperti jumlah nasabah dan lain-lain. Terima kasih Pak Andi. Sebenarnya saya belum melakukan riset lanjutan.
Sebenarnya ini mungkin di sini juga kalau ada teman-teman yang melakukan riset lanjutan bisa, karena regulator sangat membutuhkan hal itu termasuk dari sisi konversi. Namun tahun lalu saya pernah minta mahasiswa bimbingan saya, salah satu mahasiswa bimbingan saya untuk teliti tentang konversi di Bank Aceh. Kalau nggak salah dia lihatnya dari sisi pertumbuhan dari DPK, pembiayaan dan juga aset. Kalau dari kajian yang dilakukan oleh mahasiswa saya menunjukkan memang ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pisah. Cuman memang harus dilakukan lebih dalam lagi karena hanya pakai dummy itu kan hanya bisa lihat oh ada beda antara sebelum dan sesudah. Karena dummy-nya positif berarti bedanya lebih bagus. Cuman kita belum bisa lakukan kajian lebih lanjut. Kalau NTB memang belum. Sehingga ini mungkin bisa menjadi topik menarik Pak sebenarnya, termasuk juga dengan simulasi-simulasi merger misalkan, itu mungkin ada yang mau melakukan penelitian, misalnya coba simulasi misalnya UUS ini dengan UUS ini kalau di merger seperti apa, atau misalkan ada akuisisi misalnya nanti lebih bagus sebenarnya kalau misalnya ada yang mau melakukan penelitian lanjutan, misalnya UUS satu-satu itu di mapping satu-satu, UUS ini best strategi misalnya spin off, UUS ini best strategi misalkan konversi, UUS ini best strategi misalkan merger, atau UUS ini ya dia lebih baik dibeli sama bus yang lain. Nah itu artinya ini masih menjadi topik riset yang masih cukup luas sebenarnya, dan ini dibutuhkan oleh regulator sebenarnya saat ini, termasuk untuk gas asuransi ya. Saya sedikit meredam tidak melakukan kajian ini karena kemarin sempat guru besar saya sedikit ada ditahan karena kebanyakan meneliti tentang spin off yang irisan dengan disertasi saya, sehingga katanya profesornya adalah ekonomi Islam dan bukan spin off. Jadi makanya saya kemudian 2019 dan 2020 saya tidak menyentuh lagi spin off sebenarnya. Nah karena SK sudah keluar jadi saya boleh kembali lagi ke riset awal. Jadi nanti mungkin masukan dari Pak Andi mungkin akan jadi masukan yang bagus juga untuk teman-teman yang lain kalau yang melakukan riset-riset lanjutan, ini akan sangat bermanfaat untuk regulator dan juga untuk industri. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Prof. Dari Pak Awaludin Gumbira di sini ada satu pertanyaan. Dengan ada peraturannya OJK, dapat memerintahkan bank-bank untuk bergabung atau melebur atau spin-off dengan bank lain, apakah ada kemungkinan, ini ada pertanyaannya, apakah ada kemungkinan juga OJK untuk memberlakukan pada UUS atau yang lain untuk spin-off? Jadi pertanyaannya, dengan ada peraturan itu kayak tadi dipaparkan oleh Prof di tahun 2021 dan di UUS tentunya yang di asuransi syariah, apakah ada kebijakan yang lain atau bagaimana ya? Di sini ada pertanyaan dari Pak Waludin Kumbira. Kalau saya pribadi tetap bilang semua harus dikembalikan ke perusahaan bersangkutan ya, korporat strateginya apa. Jangan regulator boleh memberikan arahan, tapi jangan kemudian corporate strategi adalah berdasarkan arahan dari regulator. Dia lebih baik corporate strategi apa. Sebenarnya kalau nggak salah OJK meminta masing-masing bank dan juga asuransi untuk mengirimkan blueprint kapan mereka akan bisa. Cuman karena saya bukan orang regulator sehingga kemudian data itu kan hanya dikip oleh OJK untuk konsumsi internal. Sebelum puasa jadinya ditunda. Ditunda Pak ya? Ya. Jadi Pak Waludin ya artinya itu nanti strategik, kalau saya bilang tetap corporate strategik dari perusahaannya aja sebenarnya, jangan kemudian terlalu dipaksakan harus merger atau sini, karena merger pun juga sebenarnya ada banyak masalah di belakang merger sebenarnya juga kalau tidak dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan yang lain dari Pak Randi Nugroho. Di sini ada pertanyaan, salam Prof, terkait dengan data spin-off di Indonesia, apakah datanya menunjukkan kecenderungan kebijakan atau kinerja BUS setelah spin-off itu lebih baik dibandingkan sebelumnya? Kalau kajian yang saya lakukan, berarti datanya sebelum 2000 sampai 2016 itu sebenarnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja antara before and after. Jadi saya pakai difference analysis di mana ada 4 bus hasil pisah, kemudian ada kontrol banknya, ada yang menjadi variable kontrolnya, bank yang tidak spin off, itu menunjukkan sebenarnya tidak ada perbedaan kinerja antara pre and post. Jadi kalau misalkan tumbuh ya tumbuhnya karena emang industrinya secara umum lagi tumbuh.
dan bukan karena dia pisah kemudian menjadi lebih baik. Itu belum ada indikasi seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada sedikit juga pertanyaan masih di Pak Randi Nugroho di sini. Dan bila ada kanibalisme segmen pasar atau produk antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, secara umum kebijakan apa yang diambil oleh Bank Induk berdasarkan studi kasus yang sudah ada, Bro? Nah, ini sebenarnya ya lagi-lagi tadi saya bilang adalah keberpihakan dari Bank Induk ya. Jadi Bank Induknya pun memang harus punya keberpihakan terhadap anaknya. Kalau tidak ya sulit juga. Nah, ini lagi-lagi komitmen dari perusahaan induknya. Dan ini mungkin yang bisa diambil misalnya contoh dari CIMB meskipun dia nggak pisah ya. CIMB Niaga itu kan kalau saya nggak salah adalah AO-nya itu kan kalau jualan produk kan dia kan jualan konven dan jualan syariah. Nah, meskipun sekarang misalnya ada channeling, misalnya syariah boleh dilayani di konven, tapi kayaknya itu masih belum terlalu ini karena lagi-lagi karena menganggap ya kan kita saingan. Nah, itu harus hati-hati. Artinya ini komitmen perusahaan induk memang harus ditingkatkan lagi atau jelas sebenarnya setelah ini anak dipisahin terus dia mau lepas tangan apa enggak, apakah masih diurusin apa enggak, itu sebenarnya. Seperti itu. Tuh, Mbak, boleh nambahkan? Oh, silakan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu nih untuk Prof. Arif atas ini Mas Ronald ya? Iya, betul. Namanya kok Alia? Oh ya, itu nama anak saya dia pakai berarti. Ternyata Bang Ronald. Ya, asli. Ya udah. Saya mau ngomong apa deh? Mungkin saya punya sedikit pandangan yang berbeda, Prof. Arif. Cuman mungkin kita balik ke belakang dulu. Tadi Prof. Arif menyebutkan tentang naskah akademis Undang-Undang Perbankan Syariah yang memang pasal peralihan itu tidak ada. Jadi setahu saya ketika berdiskusi dulu sekali dengan setidaknya dengan orang yang terlibat di perumusan tapi juga lingkungan sekitarnya, mereka menyatakan memang itu pasal inisiatif DPR. Jadi DPR yang memang menambahkan sendiri ketika rapat-rapat itu, karena memang aspirasinya adalah mengharapkan perbankan syariah menjadi besar. Nah, kenapa 15 tahun? Karena mungkin optimis setelah 15 tahun itu insya Allah besar gitu kan. Kenapa setelah 50%? Ya mungkin asumsinya 50% itu memang bank syariah sudah kuat dan sanggup untuk berdiri sendiri. Cuman kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, permasalahannya sekarang apakah pasal spin-off-nya yang salah atau industri perbankan, bukan hanya yang syariah ya, industri perbankan keseluruhan, atau mungkin regulator dan pemerintahnya juga ikut bersalah tidak menyerap aspirasi masyarakat yang ingin perbankan syariah besar karena mereka ingin bermuamalah sesuai syariah. Nah, tadi juga disampaikan, riset-riset menyebutkan faktor religiositas itu tidak mempengaruhi pemilihan bank. Nah, kita juga sudah mendalami, sebenarnya religiositas mempengaruhi, tapi ketika itu dihadapkan dengan faktor biaya, kenyamanan, dan segala macamnya, nah akhirnya kan rasionalnya menjadi lebih kuat. Dan ketika kita tanyakan kepada induknya, kenapa fasilitas anaknya kenapa anaknya tidak diperbesar, berarti juga fasilitas yang sama juga harus diberikan. Nah, mereka menjawabnya, ya kami belum menemukan perbedaan antara syariah dan konven yang nyata. Jadi kami juga masih wait and see untuk memperbesarkan anak gitu kan. Nah, ketika kita tanya ke anaknya kenapa tidak datang dengan produk yang unik, yang spesifik syariah, ya mereka mengatakan ya aturannya membatasi gitu kan. Nah, sekarang nih supaya seperti lingkaran setan, dan siapa yang harus dipotong duluan nih untuk menyelesaikan masalah bank syariah itu menjadi besar. Itu satu. Kemudian alasan spin-off itu tadi juga sudah disampaikan karena harapannya, karena masyarakat beranggapan yang UUS itu atau yang Windows itu tidak terlalu syariah dan bercampur dengan konven. Makanya kemudian diharapkan adanya spin-off, banknya berdiri sendiri. Ini nanti ada contoh baiknya di negara lain yang mungkin bisa nanti akan saya sampaikan belakangan. Tapi kemudian tadi menarik juga tuh Prof. Arif bilang kajian spin-off itu tidak melihatkan perbedaan kinerja yang berbeda setelah spin-off dan sebelum spin-off atau dengan yang bank yang tidak spin-off. Justru itu bagus sebenarnya kalau hasilnya seperti itu. Kenapa? Karena banyak bank syariah yang spin-off itu rata-rata mereka membeli dulu bank konvensional yang kinerjanya buruk dan bermasalah. Dan mungkin harus tutup itu kalau tidak dibeli dan dijadikan syariah. Artinya apa? Artinya syariah itu memberi nilai tambah kepada bank yang bermasalah tadi dan menjadi lebih baik gitu kan. Itu kemudian yang poin yang ketiga.
Keempat, tadi juga disampaikan bahwasanya sebaiknya spin-off itu dikembalikan ke corporate strategi, jangan jadi arahan pemerintah atau regulator. Permasalahannya tadi Prof. Arif juga sudah menyampaikan, BNI Syariah itu bisa smooth spin-off-nya, karena memang sudah dipersiapkan sejak lama. Berarti kan memang ada niat dari manajemen bank induknya untuk spin-off dan mempersiapkan dengan matang. Nah, pertanyaannya ini sudah berapa tahun setelah 2008? Sudah 13 12 tahun ya berarti. Nah, kenapa bank-bank lain yang punya UUS tidak mempersiapkan anak usahanya UUS-nya itu untuk di spin off secara matang? Berarti niatnya memang tidak ada kan? Nah, ketika niatnya itu tidak ada, mungkin kita pertanyakan lebih dalam lagi, serius tidak memperbesar perbankan syariah? Kalau tidak serius, kalau menurut saya lebih baik tutup daripada rame-rame kemudian ya tidak memberi nilai tambah, justru mungkin memperburuk citranya di masyarakat karena kinerjanya jelek, menghasilkan produk yang sama dengan konvensional, ya mohon maaf ya, mungkin harus dicari cara lain. Nah, kemudian apakah memang spin-off itu kemudian, ya ini sama yang tadi, spin-off itu tadi adalah untuk apa namanya, salah satu niatnya adalah untuk menjaga syariah compliance. Tapi apakah yang salah itu adalah spin-off-nya ketika kinerjanya turun dan segala macamnya? Belum tentu. Coba lihat model di Malaysia. Itu Maybank, CIMB, dan rata-rata itu semua sudah spin-off itu. Secara legal entity, mereka itu entitas yang berbeda dengan induknya. Cuman, secara bisnis mereka masih tetap satu. Jadi secara entitas memang berbeda, tapi secara bisnis masih tetap satu. Nah, itu sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh OJK dengan mekanisme platform sharing. Ini Bank CIMB, Niaga Syariah, dan CIMB Niaga, dan Maybank yang termasuk yang mendorong untuk itu. Tapi saya rasa aturan yang sekarang masih kurang. Kenapa? Karena apa namanya ya, insentif untuk induknya itu masih kurang untuk si platform sharing itu. Kalau di Malaysia itu kalau nggak salah direkturnya anak itu jadi direksi juga di bank induknya, dan memang ada beberapa apa namanya yang memang apa ya, membuat mereka itu memang tetap menjadi satu bisnis walaupun secara entitas itu berbeda. Nah, memang harus ada perubahan peraturan yang signifikan di Indonesia untuk memungkinkan itu bisa dilakukan. Belum lagi untuk penilaian kinerja. Ya, kita lihat sekarang kan Mandiri mungkin dengan BRI saing-saingan, BCA sudah agak tertinggal lumayan sekarang. Cuman misalkan kalau Mandiri memperbesar BSM, ya tentu size Mandiri akan jadi lebih kecil, atau BRI juga akan seperti itu. Nah, seharusnya ada mekanisme akuntansi yang tanpa dikonsolidasi sekalipun bisa menunjukkan bahwasanya apa namanya, walaupun setelah spin off tapi penilaian kinerjanya juga tetap satu. Oke, itu menurut saya harus dicari cara lain supaya spin off-nya tetap jalan tapi tidak merugikan bisnis, tapi justru malah mempercepat bisnis untuk menjadi lebih besar. Kemudian yang terakhir, kalau tidak belum yang terakhir. Kalau memang kita tunda spin-off, arahnya memang seperti itu, cuman tidak tahu, undang-undang kan harus diubah dulu ya kalau mau membuat spin-off ini tidak jadi. Siapa sih sebenarnya yang diuntungkan kalau tidak spin-off? Saya tidak bicara asuransi di sini karena asuransi itu memang kondisinya agak berbeda. Kita bicara bank yang syariah yang sudah relatif lebih mapan. Siapa yang diuntungkan? Mandiri sudah punya BSM, BNI sudah punya BNI Syariah, BRI sudah punya BRI Syariah, BTN mungkin yang masih belum, BTPN sudah punya. Terus apa lagi? Bahkan Victoria pun juga udah punya. Maksud saya secara negara, secara bank yang memang dimiliki mayoritas pemegang saham orang Indonesia, itu tidak terlalu terpengaruh dengan penundaan spin-off. Toh juga mereka sudah punya anak usaha sendiri. Justru menurut saya yang paling menerima manfaat itu berarti memang Maybank, CIMB, kemudian mungkin Permata. Nah, kalau kita lihat pemegang sahamnya itu adalah bank asing. Jadi kembali di sini, yang akan diuntungkan siapa gitu kan. Kemudian kalaupun alasannya adalah corona, dan itu kita pasti terima, spin-off itu hanya menambah beban pada situasi yang seperti ini. Tapi ketika spin-off corona tidak ada, siapa sih sebenarnya yang mendapatkan manfaat dari ditundanya spin-off itu? Dan kalau menurut saya sama seperti kasus BPD, kami kemarin tahun lalu di KNKS mengunjungi beberapa daerah, cuman mungkin yang sukses memang di Sumatera Barat, karena ketika itu di sana tuh masih ragu
mau spin off atau tidak spin off. Jadi kita datang ke sana, kita kunjungi bersama MES waktu itu, kita jelaskan aja. Sebenarnya Anda punya 3 pilihan. Pertama spin off, yang kedua jual aja usahanya, atau yang ketiga konversi. Kalau spin off, saya lupa tadi modalnya berapa sekarang ya, 1T atau bahkan naik jadi 5T. Nah, modal Bank Nagari aja itu hanya 1,6T. Mau spin off tambah 1T lagi itu dari mana modalnya? Ada uang nggak gitu? Belum lagi ketika nanti mereka spin off, kita sampaikan ketika Anda spin off, sanggup nggak bersaing dengan bank-bank besar? Jangan-jangan malah mati. Uang yang diperebutkan juga sama, APBD, gaji pegawai, bisnisnya juga sama. Ngapain hanya akan ya udah pasti tidak akan berkembang lah kalau spin off. Ya solusinya kalau tidak spin off, jual aja bisnis Bank Nagari Syariah itu. Tapi apa tidak malu sama orang-orang kampung nanti mereka ingin daftar haji, tapi tidak bisa daftar di Bank Nagari, padahal kan Sumatera Barat itu masyarakatnya Minangkabau adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, tapi tidak bisa daftar haji di bank milik mereka sendiri. Nah, sehingga opsi yang terakhir adalah cuma satu, konversi. Dan alhamdulillah waktu itu kita kirimkan surat kepada gubernur bersama MES itu, dan setelah itu ditindaklanjuti bersama elemen masyarakat, akhirnya disetujui bahwasanya pilihan yang terbaik itu adalah konversi. Nah, sebelum itu juga terjadi kisruh ini tadi terkait dengan pertanyaan juga apakah setelah konversi itu bagus atau tidak kinerjanya. Nah, kebetulan Lebaran tahun lalu saya berkunjung ke Prof. Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar. Beliau sampaikan ada ketakutan dari pihak manajemen melihat Bank Aceh dan Bank NTB ketika spin off kinerjanya jadi jelek gitu kan. Nah, kebetulan kita kunjungi tuh Bank Acehnya. Dan KNKS juga sebenarnya sudah melakukan, mungkin bisa nanti dicek di websitenya, perbandingan kinerja sebelum dan sudah spin off untuk Bank Nagari dan Bank NTB. Sebenarnya itu salah, memang ketika setelah spin off itu ada permasalahan di Bank Aceh, tapi itu lebih kepada pemilihan waktu spin off-nya. Nah, mungkin karena gubernur mau beralih, dipilihlah pada bulan Agustus kalau nggak salah saya untuk spin off. Nah, ketika bulan Agustus, tentu pendapatan dari Januari sampai Agustus itu kan pendapatan bunga, itu jadinya haram kan? Tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, makanya menjadi kinerjanya dianggap turun. Tapi tahun berikutnya itu sudah kembali normal dan lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelum spin-off. Itu satu. Jadi kembali di sini kalau kita ingin menyimpulkan ya, memang mungkin rezeki beberapa bank yang tadi minta menunda spin-off ini, hikmah corona itu adalah pada mereka adalah spin-off ditunda. Tapi jika tidak ada corona, menurut saya opsi itu hanya dua. Pertama, jual dan tutup aja unit syariahnya kalau memang tidak serius. Karena ini sudah 12 tahun, ya. Bukti spin-off sukses ada BNI Syariah jika dipersiapkan dengan matang, tapi mereka tidak melakukan, artinya memang niatnya mungkin kita pertanyakan, serius atau tidak di perbankan syariah. Dan yang kedua adalah konversi aja sekalian, kalau memang cukup serius dengan perbankan syariah. Mungkin saya rasa, mungkin Pak Andi Bukhari bisa sampaikan, mungkin tidak banyak produk-produk yang tidak bisa disyariahkan. Umumnya itu sudah bisa disyariahkan. Jadi ya kembali di sini keseriusan pemilik banknya itu seperti apa, kemudian regulatornya juga dan pemerintahnya juga harus mendukung dengan aturan yang cukup fleksibel. Ya, bank syariah jangan dipaksa hanya menjadi retail banking, jadi karakter unik bank syariah sendiri tidak bisa keluar gitu kan. Bank syariah mau berinovasi itu pun juga susah. Masyarakat melihat produk syariah sama konven juga sama, induknya juga melihat begitu. Mau di kemanapun akhirnya juga jadi susah kalau ya aturannya ya memang harus sama kayak konven, ya juga susah lah untuk besar. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Oke. Prof, ada mau ditanggapi? Makasih banyak Pak Ronald atas tambahannya. Memang pada akhirnya sebenarnya diskusi kita sore ini tidak hanya bicara spin-off Mas Ronald, tapi kan tadi di slide saya yang terakhir kan sebenarnya ada beberapa opsi yang sebenarnya bisa dilakukan selain spin-off. Artinya kalau memang di 2023 itu dipaksa UUS ini harus mengambil decision, berarti tidak hanya spin-off menjadi satu-satunya solusi. Karena kalau satu-satunya solusi ya berarti akan terlalu banyak yang kecil. Makanya tadi saya juga bilang bahkan saya ekstrimnya kan ada yang paling bawah adalah UUS-nya ya udah ditutup, kemudian dibudaya kalau memang induknya masih mau main di bank syariah, buat aja BPRS. Ini untuk kasus di BPD misalkan. Jadi dia di downgrade sampai di situ. Artinya dia di downgrade jadi hanya sekedar BPRS, tidak lagi dibicara di bank umum. Artinya ini opsi yang bisa, beberapa opsi ini yang mungkin bisa diambil
Artinya kalau memang secara terminologi waktu di 2023 itu sudah harus diputuskan. Nah, saya juga diskusi juga dengan teman-teman di Bank Aceh. Mungkin saya coba sharing, Mas Tuba, saya coba screen sharing ya. Siap. Oke, silakan. Udah tampil belum ya? Belum. Oh, sudah Prof, sudah. Oke. Oke, ini sebenarnya case ini presentasi ke Bank Aceh ketika kami datang ke sana. Sebenarnya memang kalau kita lihat bahwasannya dari hasil konversi mereka memang di 2017 itu justru malah semakin meningkat memang. Mungkin memang tadi momentum waktu ya. Memang mereka mengambil momentum adalah di 2016 dan memang sedikit ada perubahan strategi di tengah jalan ya. Jadi mereka persiapan itu relatively hanya 6 bulan sebenarnya. Setahun persiapan tapi yang benar-benar mereka kerja keras itu di 6 bulan. Maka memang mungkin akhirnya di tahun pertama mereka konversi mungkin sedikit slow down, termasuk juga yang paling berat itu kan di IT ya. Karena mereka mencoba merubah IT baru tapi kalau bisa tidak mengubah nomor rekening kalau nggak salah. Jadi artinya daripada di IT itu kan mengubah dari bunga kemudian rekening awalnya bunga kemudian diubah jadi bagi hasil ataupun wadiah itu sedikit susah. Nah, itu yang memang sedikit memperlama atau menghambat proses di konversi pada awalnya ya. Jadi ini yang kalau yang dari yang mereka lakukan ini kenapa mereka kemudian memutuskan untuk pisah dan memang tadi benar kata Mas Ronald bahwa saya memang hasil yang ada memang sebenarnya menunjukkan bahwasannya kinerja Bank Aceh secara umum overall semakin lebih bagus setelah mereka memutuskan untuk konversi dan mungkin ini kemudian bisa menjadi contoh tadi bagi teman-teman di Bank NTB kemudian diikuti sama Bank Kepri sama Bank Nagari. Saya terima kasih banyak Mas Ronald. Memang tadi PR paling besar memang adalah masalah sharing tadi ya. Memang keuntungan CIMB dan Maybank adalah mereka bisa jualan dua-duanya, sedangkan kalau di yang lain ya mungkin kayak jadi semacam persaingan karena itu tidak termasuk dalam KPI-nya mereka ya. Jadi ketika mereka ngurusin syariah itu tidak KPI-nya mereka, jadi akhirnya mereka akan fokus kepada yang induknya aja. Anaknya ya bergerak sendiri. Mungkin itu. Oke. Saya kan ya, ini ada beberapa pertanyaan tapi kita akan berhenti di 17.30. Ini masih 7 menit lagi. Ada pertanyaan Prof. Ini di Novilia Aisyah dari Universitas Jember bertanya, minta tolong dijelaskan konversi UUS menjadi BPRS itu seperti apa Prof? Karena tadi ada rekomendasi dari Prof yang paling akhir, yang paling ekstrim, jadi ditutup saja terus dia berubah menjadi BPRS UUS itu sendiri. Mungkin apakah ada case di Indonesia atau apa bagaimana? Belum ada case, itu cuma case ekstrimnya doang sih. Artinya kalau memang bank induknya memang udah nggak mau main di tidak mau, artinya dia tidak UUS-nya tidak dipisah, enggak, maka ekstrimnya bisa jadi ditutup kemudian dia buat bank lebih kecil BPRS kan mungkin tidak butuh permodalan terlalu besar. Kalau bank umum syariah kan butuh permodalan awal kalau berdasarkan undang-undang 1 triliun tapi kemudian keluar aturan kan boleh 500 miliar tapi dengan 10 tahun harus memenuhi sampai 1 triliun. Nah, ini juga jadi alasan sebenarnya tadi kata Pak Ronald adalah Nagari juga kemudian memutuskan karena tadi ya dia butuh uang lebih banyak. Ini pun di Aceh juga sama. Ketika mereka sudah spin off kemudian mereka DPRA ya bukan DPRD dibahaslah di sana anggaran ternyata harus ada 500 miliar ya. Baru kemudian kok gitu coba lihat strategi lain, ternyata akhirnya dipisah di switch dari yang spin off kemudian konversi yang tidak membutuhkan biaya terlalu besar. Mungkin itu. Oke, baik Prof. Ini ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip sebenarnya. Terkait tentang kembali ke judul webinar ini, katanya apa dan bagaimana rekomendasi Prof
atas kewajiban spin-off di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini di pandemi COVID ini. Apa rekomendasi yang Prof berikan? Apakah kewajiban spin-off harus dilaksanakan atau artinya ada relaksasi dari pemerintah dan sebagainya? Silakan, Prof. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, dan kondisi seperti sekarang, sepertinya ini harus ditunda ya, karena harus dilihat case by case. Artinya mungkin ini perlu ada kajian lebih mendalam ya. Artinya ini kan kita bicara general ya, secara umum semua, secara industri. Mungkin nanti memang harus per case by case, per UUS itu punya strategik sendiri-sendiri. Apakah dia pisah, apa kemudian dia merger, atau dia konversi, atau dia tutup sekalipun, itu mungkin case by case. Nah, mungkin ini yang perlu bersama. Sebenarnya mungkin kita juga butuh penelitian kolaborasi, siapa yang mau kita berkolaborasi. Artinya case by case per UUS itu kita buat skenario mana yang best strategik bagi dia. Mungkin Mas Onat kita bisa kolaborasi di situ, Mas. Jadi boleh. Jadi lebih pas deh ini kan, karena kita nggak bisa generalisasi. Akhirnya kan satu UUS ini mungkin best strateginya apa, satu UUS best strateginya apa. Termasuk ya kalau emang induknya juga terlalu kecil ya mungkin ya best strateginya dia harus memasrahkan UUS-nya di downgrade jadi PPRS kalau dia masih mau main syariah. Ya, baik Prof. Atas jawabannya. Ini sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan yang sifatnya ke pemaparan kita. Ada Bunila Furaida dengan satu tanggapan karena beliau ada di Bank Syariah sejauh ini, tapi tidak ada pertanyaan yang signifikan. Baik, saya kira sudah cukup, Prof. Mungkin ada closing remark dari Prof untuk menutup kajian kita sore hari ini sebelum menutup kajian kita webinar pada sore ini. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Mas Tuba. Mungkin sharing sore ini bisa menjadi awal bagi ide riset teman-teman sekalian, baik di perbankan maupun di asuransi. Ini masih banyak hal-hal yang kita harus teliti supaya lebih detail. Mungkin ya ini ada sekitar kata tadi hampir 100 orang. Nah mungkin kita bisa kolaborasi, titik-titik mana kita bisa kolaborasi sehingga kita bisa menghasilkan suatu kajian lebih komprehensif untuk regulator, baik untuk Konex maupun untuk OJK dan juga untuk industri. Mungkin itu Mas Tuba yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman atas kesediaannya untuk mendengarkan sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuba, sedikit boleh Tuba? Oh, silakan. Mungkin kalau IAEI ingin mengambil peran, mungkin bisa menyurati pemangku kepentingan, baik itu OJK atau Menteri Keuangan. Keputusan spin-off ini harus jadi atau tidak spin-off itu harus jadi paling nggak tahun ini. Kenapa? Karena 2023 itu tinggal sebentar lagi. Kalau ditunda sampai tahun depan, baru ada kepastian, ternyata tetap jadi spin-off, malah jadi buru-buru kan misalkan jadinya. Jadi ya harus cepat lah biar bank syariahnya ada kepastian. Kurang lebih seperti itu. Mungkin rekomendasinya bisa dilampirkan pro and cons analisis gitu dari IAI untuk untuk pemerintah ataupun OJK. Demikian, terima kasih. Oke, siap Bang untuk memberikan ini satu chance untuk bagi kita semua untuk melakukan riset terkait tentang perbankan syariah spin-off atau ada merger dan sebagainya. Saya seperti itu. Mungkin ada closing mark dari Bu Rahma. Silakan Bu. Ya, dari saya sedikit ya. Ini sangat menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Tadinya saya tidak berpikir akan sejauh ini ya, tapi ternyata ide atau policy untuk spin-off ini merupakan suatu hal yang patut mendapatkan perhatian ya, karena waktu pelaksanaannya sudah semakin mendekat, sementara industri itu sepertinya belum terlalu siap ya, karena berbagai faktor yang tadi disampaikan oleh Prof. Arief. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan masukan tadi, Pak Andi Bukhari ya, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian, terima kasih Bu Rahma. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya baru lihat tadi Bapak bergabung ketika ini saya jawab. Kemudian Pak Ronald Rulindo juga tadi terima kasih banyak atas insight-nya, termasuk sebagai regulator ya pada saat ini.
kami di IAI DKI Jakarta tentunya berkomitmen ya untuk mendukung stakeholders, terutama pemerintah ya dalam mewujudkan ekonomi syariah yang lebih baik di Indonesia, khususnya perkembangan industri keuangan syariah yang lebih baik di Indonesia. Jadi tadi dari berbagai masukannya, nanti kami akan coba diskusikan internal ya, karena memang kami belum pernah secara formal sebagai institusi IAI DKI Jakarta untuk bertemu langsung dengan pemerintah lah terutama. Nah, dari diskusi pada sore hari ini sepertinya cukup baik juga apabila kemudian kami menyampaikan beberapa aspirasi begitu ya kepada stakeholders dan pemerintah. Mudah-mudahan dengan demikian IAI juga bisa berkontribusi dengan lebih besar lagi ke depan. Dan juga tadi kami berharap mudah-mudahan juga kegiatan diseminasi seperti ini bisa memicu munculnya riset-riset baru yang tadi disampaikan oleh Prof. Arief ya, sebenarnya banyak extension yang bisa dilakukan dan mudah-mudahan juga bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah ini saya mendapatkan info juga bahwa banyak peserta yang datang dari luar Jawa ya. Jadi kalau kata Mas Tuba itu ada dari Sabang sampai Merauke yang hadir dalam kegiatan diskusi pada hari ini. Nah, kami sangat welcome menerima kalau misalkan ada ajakan untuk berkolaborasi dalam rangka penelitian. Nah, itu kita sangat welcome di IAI DKI Jakarta. Nah, mungkin itu saja dari saya Mas Tuba ya sebagai penutup. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal supaya IAI bisa berkontribusi dengan lebih besar lagi ke depannya, insya Allah. Oke, mungkin Bu Asri ada yang mau disampaikan terakhir dari bendahara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk semua Prof. Arief juga yang memberikan pencerahan, sharingnya, Rahma dan semua pengurus yang lain. Mungkin ini sih saya cuma sekedar menyampaikan untuk yang IAI DPW Jakarta ingin membuat acara berbuka bersama ya untuk memberikan buka puasa untuk yatim piatu dan duafa. Mungkin apabila Bapak Ibu sekalian ingin berkontribusi ya dipersilahkan, tidak ada batasan untuk nominal, minimal atau maksimalnya. Itu aja sih mungkin ya. Oke. Baik Bu Asri, terima kasih atas penerimaknya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih semua pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Prof. Arief, ada Bu Rahma, ada teman-teman dari DPW IAI Jakarta, ada Bang Ronald, ada semua, tidak bisa sebut satu-satu. Terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khairan. Semoga amal ibadah kita diterima di Ramadan ini dan kita segera dilepaskan dari pandemi COVID ini dan kembali dalam keadaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.